Rame-rame kita ke UGM, datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo. Dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13, jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya. Artinya ini adalah H-1 dari acara Halal Bihalal alumni Universitas Gadjah Mada yang akan diselenggarakan besok, Selasa 15 April 2025. Banyak sekali ini yang sedang menunggu-nunggu ini ya, dari H ini. Ini pastikan seru ya, karena banyak sekali selain alumni juga para aktivis yang akan berdatangan ke kampus UGM. Sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada dan para aktivis yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis yang dipimpin oleh Profesor Egy Sujana itu sudah berdatangan di kota Yogyakarta, dan setelah itu mereka siap-siap untuk bergeser ke kota Solo. Mereka punya dua agenda utama. Pertama, menemui Rektor UGM Ovi Emilia dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Tinggi Sunarta untuk melihat dan sekaligus menguji keaslian ijazah dan skripsi yang disebut-sebut sebagai milik dari Joko Widodo. Kedua, setelah itu mereka akan bergeser ke kota Solo, mendatangi rumah Joko Widodo di Gang Kutai nomor 1 di kawasan Sumber. Nah, ini untuk meminta Jokowi juga menunjukkan ijazah aslinya. Saya kira kalau semuanya itu ditujukan dan terbukti asli, beres, nggak ada persoalan lagi. Tapi kalau ternyata kemudian mereka tidak mau menunjukkan, apalagi menunjukkan dan kemudian setelah diuji ternyata palsu, nah ini konsekuensi yang sangat serius ya. Ada konsekuensi hukum dan ada konsekuensi ketatanegaraan ini. Hal itu yang menjelaskan mengapa Jokowi atau Joko Widodo seperti dikatakan oleh salah seorang alumni UGM yang juga dikenal sebagai pakar telematika, Dr. Roy Suryo, ini Jokowi panik dan kasak kusuk untuk mengatur strategi. Gerakan ini, gerakan maksud saya menuntut keabsahan dari ijazah Jokowi itu rupanya sekarang ini nggak bisa lagi dianggap sepele oleh UGM, apalagi Jokowi. Karena kan sebelumnya Jokowi selalu ya kalau ada tudingan-tudingan semacam itu dia menganggapnya sepele, katanya itu adalah fitnah lama yang terus berulang katanya. Belakangan dia menyatakan ini kelihatannya nasihat dari penasihat hukumnya, apa yang mendalilkan tuduhannya dia yang harus membuktikan. Jadi dia merasa apa perlunya kan saya yang dituduh, jadi nggak berkewajiban untuk menunjukkan itu. Sementara para aktivis ini, terutama mereka yang pernah menggugat di pengadilan kepada Jokowi ya menyatakan loh mereka sudah mendalilkan itu sampai di pengadilan. Sekarang justru harusnya Jokowi atau setidaknya UGM yang membuktikannya, bukan malah dibalik yang mendalilkan kemudian yang harus membuktikan. Yang mendalilkan kan sudah di pengadilan gitu. Sejumlah alumni UGM yang punya reputasi mumpuni di bidang masing-masing seperti pakar digital forensik Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian pakar telematika Dr. Roy Suryo berada dalam rombongan yang akan datang ke kampus UGM. Mereka ini didukung oleh para alumni UGM yang tergabung dalam Kagama atau keluarga alumni UGM. Salah satunya ini yang sudah menyatakan secara terbuka adalah alumni Kagama untuk wilayah Cirebon Raya. Mereka khawatir ini kalau kasus ini berlarut tanpa akhir itu bakal merusak reputasi Universitas Gadjah Mada. Bagaimanapun Universitas Gadjah Mada adalah salah satu universitas tertua di Indonesia dan reputasinya ini bukan hanya nasional tapi mendunia. Kalau sampai terbukti menutup-nutupi kan ini bakal rusak reputasi UGM. Nah, ini yang menarik, ini kelompok alumni UGM yang mempersoalkan ijazah Jokowi itu kian bertambah, dan ini bukan hanya alumni ece-ece, ini alumni yang punya reputasi yang tidak perlu kita ragukan. Misalnya sekarang belakangan ini ada Profesor Tono Saksono PhD. Ini dikenal sebagai seorang pakar citra satelit. Dia juga memperkuat tuduhan dari Rismon Sianipar. Profesor Tono Saksono ini lulusan teknik geodesi UGM tahun 1984 ya, kalau tidak salah. Karena dia menyebutnya bahwa sekitaran 85 itu. Kalau 84 berarti kan hanya setahun sebelum tahun 1985 yang diakui, disebutkan oleh UGM sebagai tahun kelulusan Joko Widodo. Nah, Profesor Tono Saksono itu membuat kesaksian melalui sebuah video panjang. Kata dia, kesimpulannya sampai tahun 1992 itu setelah dia kembali lagi ke Indonesia, setelah melanjutkan studinya di Amerika dan Inggris, font huruf Times New Roman yang digunakan dalam sampul skripsi dan lembar pengesahan yang disebut sebagai skripsi Jokowi itu belum ada. Nah, dia juga menyebutkan Sanur itu pada tahun itu, dia tahu itu Sanur tempat fotokopi bukan percetakan. Sementara kalau Prima, CV Prima yang disebutkan sebagai percetakan itu sudah dibuktikan oleh Dr. Rismon bahwa mereka baru berdiri tahun 1985.
86 dan itu pun juga baru fotokopi gitu. Ini Profesor Tono nggak main-main ya, karena setelah lulus dari UGM, kemudian dia melanjutkan studi masternya ke Ohio State University. Lama juga ya dulu ya studi master sampai 4 tahun. Dan kemudian tahun 88 dia melanjutkan program doktornya di University College London, Inggris. Dan lulus tahun 92 dan dia kemudian pulang ke Indonesia. Dan kata dia sampai saat itu belum ada Times New Roman itu, font huruf itu. Karena itu Profesor Tono Saksono itu mendukung sepenuhnya aksi, kalau dia menyebutnya bukan menggeruduk, tapi silaturahmi para alumni UGM untuk sekaligus mempertanyakan keabsahan ijazah yang diakui sebagai milik Jokowi. Ini jadi semacam tabayun ya. Sebenarnya nggak bisa juga ya kalau mereka ini disebut kemudian memfitnah seperti katakan oleh Pak Jokowi. Kan mereka tidak memfitnah, mereka menggugatnya lewat pengadilan, dan pengadilan kemudian yang harusnya membuktikan. Sayangnya putusannya onslah ya. Jadi bukan putusannya itu ya dia bukan berarti putusannya batal, tapi ini kan kalau begini ngambang jadinya, nggak ada jelasan gitu. Jadi kalau dengan tabayun ini dan kemudian tunjukkan jelas kan clear ya kasusnya, dan tinggal nanti kalau Pak Jokowi mau merasa difitnah dan ya dicemarkan nama baiknya bisa menggugat balik. Sebenarnya sesederhana itu gitu. Makanya kok orang apa ini ya kok jadi berlarut-larut begini gitu. Semula kan banyak yang menduga bahwa kasus ini, tuntutan ijazah Jokowi itu bakal mandek dan aksi-aksi menuntut pembuktian keabsahan ijazah Jokowi itu mengempis dengan sendirinya. Ini sebelumnya Bambang Tri Mulyono orang pertama kali yang menggugat keabsahan ijazah Jokowi. Tapi waktu itu ijazahnya SMA yang digugat ya, kalau tidak salah ya. Itu divonis 6 tahun oleh Pengadilan Negeri Surakarta karena dianggap menyebar kabar bohong karena membuat sebuah buku ini berjudul Jokowi Undercover. Ini kan menimbulkan keonaran gitu kalau menurut hakim. Bersama Bambang Tri, Nur Sugi atau sering dipanggil dengan nama Gus Nur itu yang mewawancarai Bambang Tri dan mengunggah wawancaranya di akun di channel YouTube-nya, itu juga divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri yang sama, Pengadilan Negeri Surakarta, karena menyiarkan kabar bohong dan menimbulkan keonaran. Namun tidak gentar dengan vonis keduanya, para pengacara yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis dipimpin oleh Profesor Egy Sujana kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun 2 gugatannya ditolak oleh majelis hakim. Tapi mereka ini nggak putus asa, terus bergerak. Peta permainan kan kemudian jadi berubah ketika Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, alumni Fakultas Teknik Elektro UGM itu membongkar fakta baru. Rismon ini seperti tadi juga disebut oleh Profesor Tono Saksono, itu dia mengakses skripsi dari Joko Widodo di perpustakaan UGM dan dia mendapati keanehan karena satu, kenapa sampul skripsinya dan juga lembar pengasahannya sudah menggunakan font huruf Times New Roman. Padahal pada tahun 85 itu dipastikan belum ada. UGM pada waktu itu membantah melalui Dekan Fakultas Kehutanan dan beberapa alumni, dan salah satunya adalah teman sekelas Jokowi mengatakan bahwa pada saat itu sudah biasa mereka menggunakan itu dipercetakan. Ada 2 percetakan, yakni CV Prima yang sekarang masih terus buka dan juga tadi Sanur ya. Dan belakangan ternyata katanya Sanur itu sudah tutup, sementara CV Prima bisa dibuktikan oleh Rismon itu pada saat itu masih berupa fotokopi, belum jadi percetakan gitu. Ini makin rame karena belakangan tampaknya aksi ini membuat gempar ya. Apalagi kemudian Rismon sudah menantang para penegak hukum termasuk juga Kapolri untuk menangkapnya, tapi belum ada tindakan hukum apapun gitu. Jadi kan menimbulkan tanda tanya, kalau sebelumnya seperti orang Bambang Tri dan Nur Sugi itu kemudian langsung diperkarakan, tapi kenapa Rismon tidak ini ya. Rismon itu makin rajin-rajin aja bongkar-bongkar soal ijazahnya Jokowi itu, karena belakangan itu dia menuntut UGM dan Jokowi untuk menunjukkan foto-foto ketika Jokowi sedang melakukan kuliah kerja nyata. Karena sejak tahun 1971 yang diinisiasi oleh Profesor Kusnadi Ardia Sumantri itu UGM melaksanakan KKN sebagai salah satu mata kuliah wajib selama 3 bulan. Ini pengabdian gitu di lapangan di desa sebagai syarat untuk kelulusan sebagai sarjana dari UGM. Kalau benar Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, harusnya dia bisa dong menunjukkan bukti-bukti bahwa dia benar dia sudah menjalani kuliah kerja nyata. Dia minta ditunjukkan di mana lokasinya. Bahkan Rismon itu menantang para alumni maupun kampus UGM sendiri maupun teman-teman Jokowi yang bisa menunjukkan di desa mana Jokowi KKN, dan dia mau datangi ini sebelum mau diverifikasi sebelum tanggal 15 datang ke kampus UGM. Karena itulah Rismon kemudian menantang besok tanggal 15 itu dalam forum halal bihalal itu agar rektor dan dekan Fakultas Kehutanan menunjukkan ijazah dari Jokowi agar dapat diuji. Salah satunya uji karbon ya, berkaitan dengan kertas yang digunakan itu kan. Dari uji karbon itu akan ketahuan kok kertas itu digunakan tahun berapa, keluaran tahun berapa gitu ya. Kalau memang itu
benar seperti yang diduga Rismond, ya itu akan ketahuan bahwa ada perbedaan antara sampul dan lembar pengesahan dari skripsinya Jokowi itu. Tim pembela ulama dan aktivis juga sudah mengirim surat untuk bertemu dengan rektor. Ini ada prosedur resmi yang mereka tempuh, namun kemudian mereka itu sudah mendapat jawaban bahwa rektor Ovi Emilia itu, Ova Emilia bukan Ovi ya, ini berhalangan hadir, dan kemudian dia diwakilkan dengan pembantu rektor bidang kemahasiswaan Profesor Ari Sujito. Bukan hanya mengutus wakil rektornya, tapi juga rupanya UGM itu memberikan beberapa syarat. Katanya pertemuan itu dipindahkan tidak dari rektorat tapi ke salah satu ruangan di Fakultas Kehutanan. Kemudian syarat lainnya yang bisa masuk itu yang sudah diterima itu hanya 5 orang, dan kemudian waktunya itu hanya 1 jam saja. Nah, merespon surat dari UGM itu, Profesor Egy Sujana kembali mengirim surat. Suratnya agak panjang ini, ada beberapa poin. Tapi nanti saya ringkas-ringkas saja ya, poin-poinnya apa saja. Suratnya itu ditujukan kepada yang terhormat Ibu Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia SPOG di Yogyakarta. Itu hal pertemuan dengan UGM. Jadi mereka mengaku sudah terima kasih karena sudah atas kesiapan UGM untuk menerima kunjungan mereka. Tapi mereka itu meminta keringanan lah, katakanlah gitu, seperti satu, alangkah baiknya kalau penerimaan langsung dipimpin oleh Ibu Rektor, sehingga keputusan dapat diambil oleh pihak yang betul-betul berwenang atas nama UGM, tidak tersendat lagi oleh birokrasi. Kemudian mengingat jumlah peserta yang diperkirakan cukup banyak, supaya tidak terjadi kekecewaan para tokoh atau peserta, mereka minta agar ya jangan dibatasi, hanya 5 orang. Jadi kalau bisa secara maksimal jumlahnya, dan dipilih di ruang yang cukup lebih besar lah gitu. Kemudian jika pun hanya dengan delegasi peserta itu jadi batas 5 orang, maka peserta yang di luar itu dapat mengikuti klarifikasi yang dilaksanakan, misalnya layar monitor yang mereka minta di luar. Dan kemudian untuk jumlah yang dibatasi hanya 5 orang tentu sulit untuk diterima mengingat aspek jumlah maupun representasi. Jadi mereka minta setidaknya itu 20 orang. Kemudian pertemuan itu katanya diarahkan pada area Fakultas Kehutanan, kiranya dapat bermakna bahwa dokumen-dokumen yang akan diinformasikan, diklarifikasi atau diverifikasi menjadi mudah lengkap. Untuk itu surat itu meminta waktu jangan hanya pukul 8 sampai 19, hanya 1 jam. Tapi kata dia mereka menyarankan alangkah baiknya jika jam 8 sampai jam 12 siang. Saya kira masuk akal ya, karena kalau mau memverifikasi dokumen-dokumen nggak bisa kalau cuma hanya 1 jam, karena ada tes-tesnya dan sebagainya begitu. Ini kelihatannya cukup siap tempur ya, mereka siap dengan peralatan-peralatannya sendiri untuk membuktikan itu. Nah, kita tunggu saja hasil dari pertemuan di UGM itu. Kalau beres di UGM, maksudnya itu sudah asli, benar tak terbantahkan bahwa memang ijazah asli Jokowi, jadi nggak perlu dong menggeruduk rumah Jokowi lagi ya. Tapi kalau pertemuan di UGM itu nggak memuaskan, apalagi makin mencurigakan, ya mereka pasti akan meneruskan ke rumah Jokowi. Dan Jokowi tampaknya sudah mengantisipasi itu. Dia menunjuk pengacara yang dipimpin oleh Yaakob Hasibuan, ini anak dari Wakil Menteri Koordinator Hukum Oto Hasibuan. Dipastikan Jokowi itu nggak mau lah ya ketemu wartawan itu, karena sekarang ini kalau ditanya wartawan dia minta itu tanya ke pengacaranya gitu. Apalagi kalau yang nanya aktivis pasti mereka nggak mau. Kan banyak yang bertanya-tanya, apa sih pentingnya keaslian ijazah itu, ijazah dari Joko Widodo itu? Karena kalau tidak asli itu memang ada konsekuensi hukum dan ketatanegaraan. Konsekuensi hukum itu lebih pada pribadi Jokowi, tapi kalau konsekuensi ketatanegaraan itu lebih pada persoalan negara. Nah, pakar hukum pidana dari Solo, Dr. Muhammad Taufik, itu membuat sebuah video yang diunggah di akun media sosialnya menyiratkan akan ada kejutan dengan soal keabsahan ijazah Jokowi itu. Guys, ijazah Jokowi sudah dipertanyakan otentifikasinya oleh alumni UGM juga yang kebetulan dia ahli dalam bidang digital forensik. Tunggu ya guys, nanti akan ada kejutan dari Surakarta atau Solo ya guys ya, tentang bagaimana dulu dia mendaftarkan baik sebagai presiden, gubernur, dan terutama wali kota ya guys. Nanti ada upaya hukum apa, tunggu. Yang pasti karena dia dulu mulainya dari Solo, kita juga akan kembalikan ke Solo ya guys. Nanti kita akan sepil ya tentang insinyur Jokowi itu insinyur jurusan apa dan sebagainya ya guys ya. Nanti, tapi saya tidak akan mengatakan ini dalam bentuk apa. Tunggu tanggal mainnya, kita akan sepil bahwa kalau nanti kita bisa membuktikan
Jokowi tidak pernah kuliah di UGM, apalagi lulus insinyur kehutanan jurusan perkayuan, teknologi kayu, tidak dikenal dimanapun. Saya udah ngomong itu di Twitter ya. Nanti otomatis utang itu akan menjadi beban utang Jokowi, menjadi utangnya Kapolri, menjadi utangnya Jaksa Agung, menjadi utangnya Ketua KPU, Ketua DPR, dan orang-orang yang kemarin mendukung Jokowi. Salam akal waras, tetaplah kritis, dan jadilah orang yang merdeka, berani bicara merdeka, dan yakinkan kamu memang hidup di negara merdeka. Memang ini apa yang dikatakan oleh Dr. Taufik benar. Kalau terbukti ijazahnya palsu, maka ada konsekuensi hukum yang cukup berat. Konsekuensinya hukum, kalau ijazah palsu juga menyangkut soal keabsahan status jabatan politik yang pernah diembannya sebagai wali kota, gubernur, maupun presiden. Ini ada kaitannya dengan kebijakan. Tapi kalau cuma ijazah palsunya saja, itu masuk dalam kategori kejahatan pemalsuan surat. Dan ini bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang mengatur larangan penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu. Larangan tersebut mencakup pembuatan, penerbitan, dan penggunaan ijazah serta gelar akademik palsu. Pak Jokowi kan, ini dia berarti menggunakan, karena kalau mendaftar ke KPU, mulai KPU di Solo, KPU di Jakarta, dan KPU Pusat, untuk calon presiden kan juga menyerahkan ijazahnya. Jadi ini kalau berkaitan dengan penggunaan. Tapi kalau gelarnya, kan selama ini Pak Jokowi juga menggunakan gelarnya Insinyur H. Joko Widodo. Kalau hajinya itu asli lah ya, bukan palsu ya. Nah di KUHP itu sanksinya cukup berat loh terhadap pelanggaran itu. Pasal 272 ayat 1 KUHP menyatakan setiap orang yang memasukkan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Berikutnya itu berkaitan dengan penggunaan sertifikat kompetensi palsu, gelar akademik palsu, itu akan dikenakan denda hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda 500 juta. Jadi makanya saya sebut itu hanya konsekuensi hukum untuk pribadi yang menggunakan ijazah palsu atau menyatakan gelarnya dengan menggunakan ijazah palsu. Tapi kalau konsekuensi secara ketatanegaraan ini juga jadi sangat serius dong. Persoalannya kan dia selama menjadi wali kota, gubernur, dan kemudian juga presiden, itu kan dia banyak sekali menerbitkan kebijakan-kebijakan. Termasuk kalau presiden lebih banyak lagi, apalagi berkuasanya kan selama 10 tahun. Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan kebijakan-kebijakan itu? Apakah kebijakan itu masih dianggap sah karena dia yang menduduki jabatannya adalah dengan menggunakan ijazah palsu? Sebenarnya itu tidak sah juga. Banyak juga bertanya-tanya yang netizen terutamanya. Kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, berarti kan hutang-hutang yang dibuat oleh Pak Jokowi itu bukan tanggung jawab dari warga Indonesia, jadi tanggung jawabnya Pak Jokowi. Jadi harus dia yang melunasi. Jadi banyak sekali konsekuensinya. Mengapa kemudian terlihat Pak Jokowi sekarang tidak seperti sebelumnya yang tadinya asal-asalan aja menjawab, sekarang lebih serius dan bahkan sudah menyiapkan pengacara. Sekali lagi, saya selalu memberikan ruang skeptisisme. Saya juga tetap buka peluang bahwa kemungkinan ijazahnya palsu dan konsekuensi cukup serius. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi itu ternyata bisa membuktikan kebenaran ijazahnya, ya supaya orang tidak gampang memfitnah, tidak ngumbar aib orang lain, ya dituntut aja balik Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi sekarang sudah jadi warga negara biasa juga. Jadi haknya